Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian peserta IHT. Selamat datang di acara ini. Malam hari ini kita akan melakukan acara simulasi IHT secara online. Ini acara yang akan kita laksanakan di kegiatan ini yang pertama, nanti berdoa oleh Pak Johan Rumengan dari Manado, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga yel-yel SMK, kemudian nanti yang keempat kita akan masuk di materi presentasi oleh Ibu Sophie Masinambo dari Manado. Bapak Ibu peserta IHT yang kami banggakan, kita akan mulai acara kita. Kepada Bapak Johan Rumengan, kami persilakan untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, syukur, pujian, dan hormat kami persembahkan karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kesehatan Engkau senantiasa anugerahkan bagi kami. Dan saat ini pula masih dalam lanjutan kegiatan, kami akan melaksanakan simulasi IHT. Kiranya Engkau menolong dan berkati kami agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik sampai selesai. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Terima kasih Pak Johan Rumengan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelan-pelan. Terima kasih untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan yel SMK. Nanti kalau saya katakan SMK, semua peserta menjawab dengan hebat. Kemudian kalau saya katakan Indonesia, semua peserta mengatakan bermartabat. Bisa kita pahami semua? Baik, silakan mute-nya, unmute. Oke, silakan dibuka mute-nya. Baik, kita mulai. SMK. Hebat. Indonesia.
Bermartabat. Baik, sekali lagi kita ulang secara serentak ya. SMK Hebat. Hebat. Indonesia. Bermartabat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Horas, Pak. Baik, terima kasih kepada kita semua. Silakan di mute kembali perangkatnya masing-masing. Tibalah saatnya kita akan mengikuti presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Sophie Masinambo. Kepada Ibu Sophie, kami persilakan dengan hormat. Kelihatan dulu, kelihatan Pak Manurung, slide-nya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang sudah didapat selama ini. Materinya, pertama ini, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada 5 prinsip, yaitu 1, berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya prinsip berpusat pada peserta didik, kontekstual, akuntabel, melibatkan pemangku kepentingan, dan esensial. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan esensial, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud, seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Nah, dalam dokumen kurikulum operasional ini, kenapa? Definisi adalah inti pokok penting atau sesuatu yang mendasar. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, artinya jumlah peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan serapan IDUKA. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sophie Masinambo. Silakan Ibu di stop share screen-nya. Baik Bapak Ibu peserta IHT, ada beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi kepada kita semua. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya Silakan, ada. Pak Andre, Pak. Ya. Kalau saya hanya ingin membandingkan saja untuk materi yang pertama Pak Budiman tentang asesmen formatif dan sumatif. Ya. Kalau dulu di kurikulum atau sampailah kurikulum yang masih sementara jalan kan, kita mengenal namanya penilaian harian ya atau ulangan harian. Kemudian ada penilaian akhir semester. Berarti kalau yang disebut-sebut yang baru ini adalah penilaian formatif, apakah itu mirip ya tentu dengan yang disebut penilaian harian dulu? Demikian juga yang disebut sekarang asesmen sumatif, apakah itu tentu mirip juga dengan yang selama ini masih kita pakai istilah ulangan akhir semester ya? Kira-kira begitu Pak, hanya ingin membanding dan mengkonfirmasikan istilah-istilah ini. Jadi ulangan harian dengan asesmen formatif, ulangan semester dengan asesmen sumatif. Kira-kira begitu Pak. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Andri Pat Ya, yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Barangkali hanya memperjelas apakah ulangan harian dengan ulangan akhir ya sama dengan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tentunya silakan ditanggapi oleh Ibu Sophie. Atau mungkin kalau yang lain bisa memberikan pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Budiman yang menyajikan materi pertama tadi ya. Iya, hanya minta konfirmasi saja istilah itu apakah hampir sama atau mirip atau bagaimana ya. Terima kasih baik. Pak. Ya. Baik Pak Andre, tentunya tadi setelah dijelaskan bahwa asesmen formatif itu adalah sebuah asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran ya. Kemudian asesmen sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi ulangan harian tentunya hampir mirip gitu Pak ya dengan ulangan formatif tadi dan ulangan akhir tadi Pak ya. Iya. Ya, itu dia yang disebut dengan asesmen sumatif. Saya pikir itu penjelasannya Pak Andri Pat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ada closing statement dari Ibu Sophie. Masih Nambo. Silakan di-unmute. Terima kasih teman-teman peserta IHT karena mungkin sama-sama telah memahami materi yang telah disampaikan ini sehingga tidak ada lagi yang bertanya. Saya pastikan semua sudah paham
Apalagi itu Pak Jenly, Pak Johan, kelihatan di wajahnya sudah paham betul semua tentang materi yang telah disajikan tadi. Semoga bermanfaat ketika dalam tugas nanti kita mendampingi SMK Pusat Keahlian. Unggulan. Pusat keunggulan. Di sekolah binaan masing-masing tentunya. Makasih Pak Budiman. Baik, terima kasih Ibu Sophie Masinambo. Silakan kita berikan aplaus melalui reksen kita yang ada di laptop masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Sophie sebagai narasumber kami pada kesempatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada semua peserta IHT yang sudah mengikuti dengan seksama tadi. Kiranya kegiatan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan karena waktu juga yang akan memisahkan kita, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung kita di acara ini. Kiranya acara-acara selanjutnya dapat kita akan lakukan di kegiatan-kegiatan yang akan datang sesuai dengan modul-modul yang akan kita sajikan lagi di IHT yang berikutnya. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami dan Ibu Sophie tentunya selaku narasumber kita pada kesempatan ini. Saya Budiman Manurung dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, mengucapkan sampai jumpa, selamat malam, horas untuk kita semua. Horas. Foto bersama, Pak. Oke, kita foto bersama sebentar. Saya akan foto. Senyumnya. 1, 2. Ya. SMK Bisa di WA apa ya? Ya. Jempolnya mana jempolnya? Oke, 1, 2. Bentar ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kita semua. Sekali lagi, selamat malam. Sampai jumpa. Oke. Selamat malam.